Ya tentu hati saya masih biru untuk Persib. Jadi saya masih tetap dukung Persib walaupun tidak jadi pemain, saya adalah supporter. Gak ada tempat lain lagi yang sehebat ini pokoknya. Kang Atep rekomendasikan. Cari bengkel mobil yang tepat, ayo ke Dokter Mobil aja. Jujur, cepat dan juga lengkap, ayo ke Dokter Mobil aja. Kualitas yang terbaik, harga juga bersahabat. Percayalah, di Dokter Mobil pasti beres. Channel YouTube Dokter Mobil. Kali ini bareng gue Dea. Hari ini lagi ada di cabang Dokter Mobil Bandung. Hari ini kita kedatangan tamu yang spesial banget dari Bandung. Siapakah dia? Kita samperin yuk. Oke dong lovers, di sebelah saya sudah ada tamu yang sangat spesial. Kayaknya orang Bandung sebandungan ini tahu dan kenal sama orang yang satu ini. Halo Kang Atep. Halo Apa kabar? Alhamdulillah baik. Selamat datang di Dokter Mobil. Terima kasih. Gimana Kang Atep kabarnya? Terus kegiatan sehari-harinya sekarang ngapain? Alhamdulillah kalau kabar sehat. Kegiatan sehari-hari lebih banyak di rumah, tapi lebih banyak jalan-jalan juga sih. Gitu. Lebih banyak Kebetulan jalan. ada kegiatan di luar kota, jadi sering bolak-balik di Cianjur. Di Cianjur itu sering bolak-balik. Tapi kalau stay tetap di Bandung? Di Bandung, Tetap. saya udah di Bandung. Dari 2010 saya udah punya rumah di Bandung bersama istri ya. Walaupun istri saya orang Jakarta sih. Oh gitu. Istri saya orang Jakarta, saya orang Cianjur. Hijrah dua-duanya ke Bandung karena pekerjaan. Oh, pekerjaan. Betul. Mungkin udah mulai pengen tahu nih dari Kang Atep awal mula ke Persib, terus dulu suka sama bola tuh dari kapan sih? Kita ngomongin tentang bola kali ya sedikit. Karena saya passionnya di bola, jadi harus ngomongin bola. Ya, gitu. Saya mulai ke Persib, terutama Persib senior lah ya 2008. Tetapi dimulai dulu dari Persib junior dulu sebenarnya. Persib junior Piala Suratin usia 17 saya ikut 2 tahun. Tetapi awal mula saya suka sepak bola itu ya memang dari kecil ya, dari kecil lingkungan saya lingkungan sepak bola. Nah, kebetulan memang barometer sepak bola di Jawa Barat itu kan Persib Bandung. Jadi buat punya talenta yang punya potensi di sepak bola ataupun hobi sepak bola, pasti semua ingin punya mimpi bermain di Persib Bandung. Nah itulah lewat prosesnya yang panjang, perjuangan yang cukup keras juga, akhirnya mimpi itu bisa saya capai di 2008 sampai 2018, 10 tahun saya berada di Persib. Dan 2014 saya juara, 2015 saya juara, menurut saya sudah cukup. Jadi sekarang tinggal menikmatinya saja. Ya tentu hati saya masih biru untuk Persib. Jadi saya masih tetap dukung Persib walaupun tidak jadi pemain, saya adalah supporter. Saya ingin potensi yang ada di Jawa Barat ini berkembang dan tentu kontribusinya buat Persib aja gitu, karena barometer di Jawa Barat kan Persib. Siapa sih yang nggak tahu Persib kan? Apa ya, semacam harga dirinya Jawa Barat lah ya gitu. Jadi apapun itu yang diutamakan Persib, biasanya seperti itu. Kadang-kadang saya juga merasakan sebagai pemain, tetapi sebagai supporter juga. Ketika kalah, wah kecewanya luar biasa gitu. Karena begitu mencintainya gitu. Tetapi ketika menang, bisa merayakan bersama Boboto si Jawa Barat itu tidak ternilai sih gitu. Oke, untuk kesan-pesan di Persib yang kayaknya ini akan selalu diingat, ada nggak sih kenangan-kenangannya? Oh yang pasti banyak sih ya, tetapi ada kenangan yang sangat spesial itu. Gini, saya pernah ngomong waktu itu, ataupun ya memang kan kata orang tua, ucapan adalah doa gitu. 2008 ketika saya pindah ke Persib, 2007 saya ngomong gini, karena sebelumnya saya kan di tim sebelah gitu.
tim rival lah ya, tim rival, tim musuh. Saya pernah ngomong gini, saya kalau ke Persib, saya harus angkat trofi Liga Indonesia. Wow. Itu Gitu. ucapan saya Ucap gitu. tuh. Dan 2008, 2014 ucapan itu Terwujud ya. terwujud. Dan itu momen paling tidak akan terlupakan menurut saya karena catatan sejarah membawa juara itu tidak dimiliki oleh kebanyakan orang gitu. Orang-orang yang spesial yang mendapatkan itu dan itu akan dikenang sampai kapanpun. Ya, Gitu. betul. Karena Persib sampai kapanpun akan selalu ada. Gitu. Dan di semifinal saya mencetak gol penentu lawan Arema. Dan itu wah saya sampai merinding sebenarnya kalau berbicara masalah ini gitu. Tapi itu adalah momen-momen terbaik selama saya berseragam Persib. Oke, nah ngomong-ngomong kita ke mobil nih ya. Waktu pas masih di Persib nih, ada nggak sih mobil yang selalu menemani latihan atau nggak dipakai nih kalau misalnya mau berangkat atau mau pas tanding? Ada nggak sih? Waktu itu pertama kali saya punya mobil itu Honda Jazz. Honda Jazz. Honda Jazz DSi yang pertama itu. Kredit lah gitu karena Itu udah di Persib tuh? enggak waktu di waktu masih klub sebelumnya. rival ya, Oke. klub rival. Bertahan kurang lebih 2 tahun saya dengan mobil Jazz itu. Ya mengantarkan saya bolak-balik Cianjur Jakarta, begitupun latihan, begitupun kegiatan-kegiatan ke tempat-tempat hiburan. Ya yang rame lah gitu, belanja ke mall kan gitu. Dipakai kemana-mana lah ya. Nah waktu itu saya termasuk orang yang hobi terhadap otomotif gitu sampai beberapa kali saya modif gitu. Berjalan 2 tahun, saya kan pengen mengupgrade lah, mobil. Kebetulan waktu itu ada kontrak baru bersama Persib, punya uang juga lah ya gitu. Akhirnya saya tukerin ke Civic Batman waktu itu. Nah, ya sama yang pertama saya lakukan adalah ganti pelek dan sound systemnya. Sound systemnya saya rubah jadi bikin nyaman lah, dibikin enak. Nah kebetulan waktu itu saya tinggalnya di mes, jadi posisi mobil kepanasan kehujanan, padahal mobil baru. Tapi waktu itu nggak mikir sih ya, nggak mikirnya. Jadilah yang penting mobil saya keren kan gitu. Ya, karena memang untuk kegiatan saya sehari-hari lah gitu. Nah 2008, 2009 saya ganti lagi. Dari Civic saya beli lagi ke Freed. Oke. Karena ya lumayan ada uang Pecinta juga. Honda ya ceritanya nih ya. Pecinta Honda Pecinta lumayan. Honda nih. Beli Freed. Kebetulan waktu itu juga udah berkeluarga ya, jadi butuh mobil yang agak besar itu walaupun anak belum lahir waktu itu, tapi saya persiapkan gitu. 2014 saya ganti lagi ke Pajero. Oke. Hilang nih sekarang nggak jadi ke Honda lagi. Enggak, saya loncat ke Pajero. Karena apa? Saya pengen mobil yang tinggi, yang tangguh, yang tenaganya gede juga gitu. Gede. Kebetulan saya kan memang senangnya nyetir sendiri gitu. Jadi keluar kota tuh kan ya di butuh tol gitu kan. di tol terus di jalan-jalan biasa tuh kan ya selain nyaman kalau tenaganya gede kan pede itu mau nyalin gitu. Ya namanya juga masih muda mungkinnya jadi agak seneng kebut-kebutan juga tapi tetap safety lah gitu. Makanya belilah Pajero. Kebetulan kalau keluar kota otomatis anak istri kan harus ikut, barang juga di belakang kan penuh gitu. Makanya kemana-mana kalau keluar kota ya pakainya Pajero gitu. Sampai paling jauh itu saya pakai ke Malang. Ke Malang itu paling jauh. Tapi alhamdulillah masih bersahabat lah ya, tidak ada kerusakan-kerusakan yang fatal gitu. Tapi ya kalau kerusakan-kerusakan yang biasa semacam AC itu pun ganti oli, terus kaki-kaki belum pernah sih gitu. Tapi lumayan udah agak bunyi sekarang karena. Nah sebelumnya udah tahu dokter mobil belum sih Kang? Saya sempat lihat-lihat juga gitu, tapi tahu lebih jauh sih belum. Gitu.
tahu lebih jauh belum, tapi saya beberapa minggu ini banyak melihat apa sih nih dokter mobil ini gitu, fungsinya apa aja sih, bisa apa aja sih kan gitu. Makanya saya itu tertarik, wah ini keren juga, karena biasanya kita kan nggak mau pusing ya, biasanya bawa ke bengkel-bengkel resmi gitu kan, ganti oli ataupun ada kerusakan ataupun kita nggak enak udah ganti ini gitu. Biasanya seperti itu gitu, makanya ketika saya melihat ini dokter mobil keren juga ya, ada inovasi-inovasi baru. Sebelumnya memang ada keluhan nih di Pajero-nya. Yang dibawa ini hari ini dibawa mobil Pajero-nya ya? Betul, karena memang mobil harian, mobil sering dipakai keluar kota, ya tentu harus sehat lah ya gitu. Makanya saya bawa ke sini karena tahu dokter mobil bisa menyelesaikan masalah-masalah yang ada di mobil kan gitu. Terutama AC saya nih yang belakangnya dikomplain anak saya. Bau ya katanya. AC-nya belakang, kebetulan anak saya kan seringnya di belakang gitu. Ayah bau nih AC-nya belakang. Aduh, PR nih gitu. Nah, terus ada bunyi di ban juga gitu. Ya mudah-mudahan sih bannya ya gitu. Terus juga di tenaga ada sedikit berkurang gitu. Saya yakin sih bukan karena umur mobil ya gitu. Makanya ini butuh treatment lah ya, dari dokter mobil, karena saya lihat di dokter mobil ini bisa menyelesaikan masalah-masalah yang ada di mobil gitu. Makanya saya datang ke sini. Langsung ke dokter mobil. Oke. Kita nanti dicek dulu problemnya ada apa aja sama teknisinya, terus nanti teknisnya ngejelasin ke Kang Atep kira-kira apa ya langkah yang akan diambil ya. Oke. Yuk kita cek mobilnya Kang Atep. Oke Kang Atep, tadi udah dicek nih mobilnya secara menyeluruh sama teknisi kita, namanya Mas Aryo. Mas Aryo! Hai! Gimana nih Mas Aryo, tadi udah dicek mobilnya Kang Atep, ada apa aja nih problemnya? Jadi ya mungkin kalau buat AC kita perlu perawatan sama ganti filter AC-nya doang. Terus kalau misalkan masalah ada yang bunyi, jadi kita cek dari ban depan tuh dia udah gelombang Kang. Jadi ya mungkin bisa jadi kalau misalkan pas lagi RPM tinggi dia bunyi tuh ya bisa jadi karena si ban depannya tuh udah gak rotasi lagi gitu permukaan di bannya. Terus di ban belakang juga dia ada pakunya Kang. Jadi kalau misalkan ada paku-pakunya gitu ya bisa nyebabin bunyi juga gitu ya. Mungkin kalau misalkan buat bunyi tuh bisa solusinya mungkin kita coba rotasi dulu sama ban yang belakang, ada pakunya kita coba copot, terus kita pasang yang baru lagi gitu kali kalau buat ban. Berarti dari kaki-kaki nggak ada masalah ya? Kalau kaki-kaki kita cek nggak ada masalah sih, masih oke. Alhamdulillah. Paling ya mungkin solusinya dari ban ya mungkin kita perlu rotasi dari depan ke belakang, terus waktu yang belakang kita copot, kita tambalin paling gitu. Oke, tadi hasilnya bau juga mungkin dari filternya udah kotor ya? Udah kotor banget itu. Udah kotor banget. Tapi masih bagus ya lumayan. Masih bagus sih. Filtrasinya dua kotor, terus filter udara juga kotor. Terus olinya juga dia udah lewat beberapa ini mungkin udah itu dia. Udah waktunya ganti ya. Itu makanya saya bawa ke sini itu kan biar tahu. Jadi hari ini mobil mau diapain aja tuh? Tadi mau dirotasi dulu untuk paling kalau buat AC kita coba diplasin perawatan sekalian perawatan, terus kalau buat mesin ya mungkin kita ke tune-up sama ganti oli, terus kalau buat masalah bunyi mungkin kita perlu rotasi ban depan ke belakang, paling gitu sih. Keren. Sip. Gimana Kang? Ada yang mau ditanya dulu ke Mas Aryo? Sampai saat ini sih cukup puas. Kita tinggal lihat pengerjaannya saja karena begitu detail ya, saya aja kaget ini apa aja ketahuan gitu. Ini fungsinya, makanya saya bawa ke sini itu kan biar ketahuan apa nih permasalahan, karena kita bukan orang yang tahu bagian mesin atau apa, hanya pemakai aja kan, makanya datang ke sini tuh pengen semuanya normal lagi dan semuanya dijelaskan secara detail, cukup bagus ya. Tinggal lihat. Siap, berarti tinggal dikerjain aja ya Mas Aryo ya. Sip. Terima kasih Mas. Terima kasih Kang Aryo.
udah asik banget. Tarikannya langsung pengen lari. Udah gitu limbungnya udah hilang lagi. Tadi kita pakai Daewoo Bumper ya, yang biasanya agak sedikit limbung. Tadi pas belokan, pas di jambak juga gasnya diem aja mobilnya. Jadi memang keren sih nih. Kan biasanya ada bau-bau kotoran lah ya. Kalau ini udah kayak AC baru lagi. Nanti kita akan tes masuk ke jalan jelek. Mencoba. Biasanya kalau nginjek polisi tidur tuh agak goyang. Biasanya Pajero tuh limbung. Nah ini udah enggak lagi. Kebetulan tadi kita ganti oli 9 Circle, dan itu baru loh saya mengganti oli itu. Tadi kita pas keluar dari dokter mobil, kita coba injek gas. Kita nggak di tes ya top speednya, tapi memang berasa banget ngerasa ke jambak lah ya. Karena kemarin sebenarnya keluhannya agak sedikit berat juga. Nah ketika tadi pas diganti oleh oli 9 Circle, wah langsung berasa banget. Udah gitu suara mesinnya juga udah nggak terdengar lagi kasar, halus aja. Ini kita dalam mobil malah nggak kedengaran suara mesinnya. Karena biasanya mobil solar kan kenceng banget suaranya. Nah ini setelah diganti oli 9 Circle, udah mah tenaganya kenceng, terus juga suara mesinnya halus. Pokoknya top. Iya ya, biasanya saya 5.000 kilo ganti, dan ini 10.000 loh. Jadi agak sedikit tenang juga kalau saya pakai kemana-mana nih, nggak harus mikirin ganti oli dulu. Udah gitu kualitas olinya bagus dan tahan lama tentunya. Saya puas banget karena memang proses pengerjaannya juga sangat detail ya, dan saya melihat langsung dan saya juga rasakan langsung kan, karena saya memang pemakainya bukan biasanya kan ada supir gitu, saya pemakai langsung gitu. Jadi memang ini sih bakalan nyaman. Harusnya orang pada tahu nih bahwa ada dokter mobil ini. Pasti orang yang sudah tahu pasti balik lagi ini ke ini. Oke Domers, kali ini saya udah ada di mobilnya Kang Atep. Gimana nih Kang, tadi udah proses pengerjaan yang panjang ya ternyata. Iya, tapi memang sebanding proses pengerjaan yang panjang dengan detail-detail dari mesin AC. Secara pribadi sih sangat puas ya. Apalagi ketika saya masuk ke mobil ini, dingin banget. Dingin banget ya. Jadi udah gitu fresh lagi ya. Nah, komponen-komponen dari anak dan istri kayaknya udah nggak lagi deh. Ini makin betah di mobil. Tadi kan ada kendala baunya juga ya. Sekarang iya. nih? Nah itu tadi, ini udah fresh, ini kembali ke seperti mobil ya. baru. Jadi memang ketika masuk itu udah seger aja gitu Mbak. Kayaknya kuman-kumannya udah hilang juga. Apa kan? Kita makin betah aja lah. Kang Atep ini banget ya, merhatiin juga ya. Betul. Sampai jongkok gitu ya, pengen tahu prosesnya kayak apa ya. Betul. Jadi apalagi saya cukup detail ya, pengen tahu proses seperti apa, dan ini juga kan mobil kesayangan saya, makanya saya pelototin terus, dan memang luar biasa pengerjaannya, sangat detail, sangat bagus, sangat puas. Ya pokoknya semua dari mulai mesin ke AC seperti nampak baru lagi, dan kita lihat tenaganya juga bakal ngejos lagi nih. Hatur nuhun Kang Atep. Hatur nuhun. Ya dokter mobil Bandung ya, Iya. semoga puas dengan Betul. Pokoknya kalau ada apa-apa balik lagi. Wah iya, ini dokter mobil keren sekali nih. Ini baru pertama ada di Bandung nih, dan saya pribadi baru tahu bahwa ada dokter mobil yang sedetail ini. Buat teman-teman khususnya orang Bandung, Jawa Barat lah ya umumnya, yang ingin mobilnya fresh lagi, tarikannya bagus lagi, wah pokoknya harus dibawa nih ke dokter mobil. Gak ada tempat lain lagi yang sehebat ini pokoknya. Kang Atep rekomendasikan. Ayo ke dokter mobil aja, pasti beres. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di YouTube kami. Thanks.